Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam kepada Bapak Diki Andika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa dan teman-teman semuanya yang sedang menonton video presentasi ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Muhammad Zahran Al-Arik dan rekan saya yang bernama Dean Rewi Afia ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang teori difusi dan inovasi. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian difusi dan inovasi. Difusi dan inovasi terdiri dari dua padanan kata, yaitu difusi dan inovasi. Menurut Rogers, pada tahun 1983 mendefinisikan bahwa difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem. Di samping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan yang terjadi di dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Sedangkan kata inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap atau dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat lainnya. Ungkapan dianggap atau dirasa baru terhadap suatu ide, praktek, atau benda oleh sebagian orang belum tentu juga pada sebagian yang lainnya. Maka dari itu, difusi inovasi suatu proses penyebaran serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu sistem, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikutnya, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lain kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Selanjutnya, sejarah perkembangan difusi inovasi. Menurut Gabriel Tarde, memperkenalkan kurva difusi berbentuk S. Kurva ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi seseorang atau kelompok yang dilihat dari dimensi waktu. Menurut Bryce Wright dan Neil Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada para petani di Iowa, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memperbarui sekaligus menegaskan tentang difusi inovasi model kurva S. Studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, budaya, dan sebagainya. Disinilah muncul tokoh-tokoh teori difusi inovasi. Selanjutnya, esensi teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Proses mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru memiliki tujuan untuk melakukan pembaharuan. Difusi inovasi tersebut dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama, difusi sentralisasi. Jenis sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lainnya, maka sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Secara umum, difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kapan dimulainya sebuah inovasi, penilaian, hingga suatu komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Jenis difusi yang kedua adalah difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pemimpin kepada bawahannya atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat
yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Selanjutnya, karakteristik difusi inovasi. Difusi inovasi tentunya memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi tingkat adopsi dan individu maupun kelompok sosial tertentu. Karena tujuan utama dari sebuah difusi inovasi adalah diadopsinya gagasan atau ilmu pengetahuan baik oleh seseorang individu atau kelompok tertentu. Berikut adalah 4 karakteristik yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam keuntungan relatif ini adalah bagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas ataupun tidak. Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, maka inovasi tersebut juga semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Kesesuaian juga tentunya berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secara cepat. Inovasi yang kompatibel atau sesuai. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi tersebut. Semakin rumit sebuah inovasi, maka akan semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya. Jika mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan diadopsi. Yang keempat, dapat diuji coba. Dapat diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil. Biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentu dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya. Selanjutnya, elemen difusi inovasi. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu yang pertama, inovasi, gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif, menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Yang kedua, saluran komunikasi. Alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerimanya. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan yang pertama tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada halayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi, jika komunikasi yang dimaksud untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal. Yang ketiga, jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak, dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan inovasi dan keinovatifan seseorang. Relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang keempat, sistem sosial. Kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terkait dalam kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya yaitu tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi ini mencakup beberapa. Yang pertama ini adalah tahap munculnya pengetahuan atau knowledge. Tahapan ini adalah ketika seorang individu atau unit pengambil keputusan lainnya itu diarahkan untuk memahami eksistensi dan keuntungan atau manfaat serta bagaimana suatu inovasi berfungsi. Yang kedua adalah tahap persuasi. Tahap ini adalah ketika seorang individu itu membentuk sikap baik atau tidak baik. Tahap yang ketiga adalah tahap keputusan. Tahap ini muncul ketika seorang individu terlibat dalam aktivitas yang mengarah pada pemilihan, adopsi, atau penolakan sebuah inovasi. Tahapan yang keempat adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini adalah ketika seorang individu menetapkan penggunaan suatu inovasi. Yang kelima adalah tahapan konfirmasi. Tahapan ini adalah ketika seorang individu itu mencari penguatan terhadap keputusan penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kategori yang kedua adalah kategori adopter. Pada kategori ini, anggota sistem sosial itu dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter atau penerima inovasi sesuai dengan tingkat keinovatifannya atau kecepatan dalam menerima inovasi. Nah, salah satu pengelompokan yang bisa dijadikan rujukan itu adalah pengelompokan berdasarkan kurva adopsi. Kurva ini telah diuji oleh Rogers pada tahun 1961. Gambaran tentang kategori adopter ini bisa dibagi menjadi 5 gambaran. Yang pertama adalah innovators, yang kedua adalah early adopters, yang ketiga adalah early majority, yang keempat adalah late majority, dan yang kelima adalah laggards. Dalam innovators ini sekitar 2,5% individu yang pertama kali mengadopsi inovasi. Ciri-cirinya itu adalah mereka yang memiliki sifat petualang, berani mengambil resiko, mobile, cerdas, dan memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Yang kedua adalah early adopter. Early adopter ini sekitar 13,5% yang menjadi para perintis dalam penerimaan inovasi. Ciri-cirinya itu adalah mereka yang memiliki sifat teladan atau pemuka pendapat, orang yang dihormati, dan akses di dalamnya tinggi. Kategori yang ketiga adalah early majority. Early majority atau pengikut dini ini sekitar 34% yang menjadi para pengikut awal. Cirinya itu adalah mereka yang memiliki sifat penuh pertimbangan serta interaksi internalnya tinggi. Kategori yang keempat adalah late majority atau pengikut akhir, sekitar 34% yang menjadi pengikut akhir dalam penerimaan inovasi. Cirinya itu adalah mereka yang skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi ataupun tekanan sosial, serta mereka yang terlalu hati-hati. Kategori yang kelima adalah laggards, sekitar 16%. Kategori ini adalah kaum-kaum yang kolot ataupun tradisional. Cirinya itu adalah mereka yang tradisional, terisolasi, wawasannya terbatas, dan juga bukan opinion leaders dan juga sumber dayanya terbatas. Yang ketiga adalah penerapan dan keterkaitan teori. Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikutnya, teori difusi inovasi ini selalu dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Nah, inovasi ini adalah awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan juga perubahan sosial ini pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Perubahan sosial adalah proses di mana perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial ini terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu adalah penemuan atau invention, yang kedua difusi, dan yang ketiga adalah konsekuensi. Nah, penemuan itu adalah proses di mana ide atau gagasan baru itu dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial. Sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah manfaat mempelajari teori difusi inovasi. Karena dalam mempelajari bidang komunikasi, teori difusi inovasi ini adalah materi yang paling penting, karena melalui teori difusi inovasi ini, seseorang itu dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru itu dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang penting diperhatikan jika kita hendak mencoba sesuatu yang baru dan berusaha mempengaruhi kelompok tertentu.
Suatu inovasi baru juga merupakan hal yang penting karena turut mempengaruhi kemajuan dalam kehidupan manusia maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya adalah tokoh pemikir dan buah pikirannya dari berbagai asumsi dasar. Teori dan penelitian komunikasi dua tahap ini mempunyai asumsi-asumsi. Yang pertama adalah model Laswell, salah satu teorikus komunikasi massa yang pertama kali dan paling terkenal adalah Harold Laswell dalam artikel klasiknya pada tahun 1948 yang mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan paling sering diikuti banyak orang, yaitu siapa, berbicaranya apa, dalam saluran yang mana, kepada siapa, dan juga pengaruhnya seperti apa. Yang kedua adalah komunikasi dua tahap dan pengaruh antar pribadi. Teori ini berawal dari hasil penelitian Paul Lasford dan kawan-kawan mengenai efek media massa dalam kampanye pemilihan umum tahun 1940. Nah, studi ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek media massa. Tapi hasil penelitian ini malah menunjukkan sebaliknya, karena efek media massa ini ternyata rendah dan asumsi stimulus respon itu nggak cukup untuk menggambarkan realitas audiens media massa dalam penyebaran arus informasi dan menentukan pendapat umum. Yang ketiga adalah teori uses and gratification atau kegunaan dan kepuasan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media itu memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Atau dengan kata lain, pengguna media ini adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi, serta pengguna media itu juga berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Nah, artinya pengguna media ini mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Selanjutnya adalah yang keempat, uses and effect. Dalam teori uses and effect ini pertama kali dikemukakan oleh Stephen Windal pada tahun 1979. Teori ini merupakan sintesis antara pendekatan uses and gratification dan teori tradisional mengenai efek. Konsep use atau penggunaan ini merupakan bagian yang sangat penting atau pokok dari pemikiran ini, karena pengetahuan mengenai penggunaan media akan memberikan jalan bagi pemahaman dan perkiraan tentang hasil dari suatu proses komunikasi massa. Nah, pengguna media ini dapat memiliki banyak arti nih. Ini dapat berarti exposure atau semata-mata menunjuk pada tindakan mempersepsi. Dalam konteks lain, pengertian ini dapat menjadi suatu proses yang lebih kompleks, di mana isi terkait harapan-harapan tertentu untuk dapat dipenuhi. Dan juga fokus dari teori ini lebih kepada pengertian yang kedua. Yang keempat adalah teori agenda setting. Agenda setting ini diperkenalkan oleh McCombs dan D.L. Shaw pada tahun 1972. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media itu memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini, media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap dan pendapat. Yang kelima adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Ricordan dan Melvin DeFleur pada tahun 1976. Teori ini memfokuskan pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Nah, teori ini berangkat dari sifat masyarakat modern, di mana media massa dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses memelihara, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat kelompok dan juga individu dalam aktivitas sosial. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 tentang teori difusi inovasi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung diketik di kolom komentar ataupun di kolom chat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.